Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syah Syatar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Emir Syah diduga menerima suap dari unit penerbangan perusahaan Rolls-Royce terkait pembelian beberapa pesawat oleh Garuda Indonesia semasa menjabat. Emir Syah Syatar ditetapkan sebagai tersangka kurang dari 24 jam setelah KPK melakukan penggeledahan di 4 lokasi terpisah. Selain Emir Syah, KPK menetapkan satu tersangka lain dalam kasus ini. Menurut Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, KPK menemukan indikasi suap lintas negara dalam kasus itu dan nilai suapnya mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Sebelumnya KPK menggeledah kantor BUMN yang bergerak di sektor transportasi. Tetapi Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Benny S. Butar-Butar, menyebut hal itu tidak terkait dengan kegiatan korporasi, melainkan perseorangan. Benny menambahkan, Garuda Indonesia menyerahkan kasus ini kepada KPK dan berjanji akan bersikap kooperatif kepada penyidik. Kasus korupsi yang menjerat perusahaan Rolls-Royce ini sendiri telah disidik selama 4 tahun oleh lembaga anti korupsi Amerika Serikat dan Inggris. Dalam rilisnya, Serious Fraud Office, lembaga anti korupsi Inggris, menyatakan korupsi ini telah dilakukan Rolls-Royce selama 3 dekade. Perbuatan itu dilakukan oleh unit bisnis penerbangan sipil dan militer Rolls-Royce. Rolls-Royce didakwa telah melakukan penyuapan dan pemalsuan nota keuangan serta gagal mencegah penyuapan. Tindakan tersebut dilakukan di Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, Tiongkok, dan Malaysia. Ramaditya Dharma, CNN Indonesia. Dan akibat isu ini saham Garuda dengan kode emiten GIAA di Bursa Efek Indonesia tersungkur 2,26% ke posisi Rp346 per unit saham pada penutupan perdagangan Kamis 19 Januari 2017. Angka ini merupakan penurunan terdalam sejak 30 Desember 2016. Dan untuk mengetahui tanggapan dari Garuda Indonesia sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon bersama dengan Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Benny Butar-Butar. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Mas. Ya Pak Benny, apa tanggapan dari Garuda Indonesia Pak? Karena kalau kita lihat setelah adanya pengumuman tersangka dari mantan Dirut Garuda Indonesia ini saham GIAA anjlok cukup dalam Pak, 2,3%. Baik, kami yakin pertama-tama kami menyampaikan tentang kasusnya itu sendiri. Ya, kasus ini adalah sebuah kasus penyuapan yang mengarah kepada perseorangan, yaitu sebuah perilaku dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan korporasi. Dan kalaupun hal ini masih mempengaruhi harga saham, kami yakin itu tidak akan berlangsung lama. Karena kami jauh lebih percaya kepada kerja keras dan kinerja Garuda yang akan tetap membaik. Karena indikator-indikator tahun-tahun sebelumnya dari 2014-15 itu juga menunjukkan hal yang masih positif. Dan kami juga percaya bahwa apa yang disampaikan oleh KPK itu akan membantu peningkatan saham juga, karena jelas-jelas disampaikan tidak ada kaitannya dengan tindakan korporasi. Prestasi-prestasi yang ada juga akan membuktikan bahwa Garuda sudah memiliki reputasi sebagai maskapai yang baik begitu. Oke, Pak Benny, sebenarnya seperti apa untuk proses pembelian pesawat Pak di Garuda Indonesia? Karena sampai walaupun tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah hal pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan korporasi, namun seperti apa akhirnya ada celah suap di sana Pak? Seperti apa sebenarnya proses untuk pemesanan, untuk pembelian pesawat di Garuda Indonesia? Kalau dengan sistem GCG sebenarnya itu kuat di Garuda. Tapi saya mau menekankan bahwa perilaku itu adalah tindakan integritas ya. Jadi kalaupun sistemnya kuat itu lebih kepada perseorangan sih. Gitu. Jadi mohon bisa dibedakan antara sistem yang ada yang harusnya memang tidak bisa terjadi, tapi lagi-lagi karena ini kasus suap adalah sebuah perilaku ya Mas, sebuah integritas yang berdasar kepada yang bersangkutan perseorangan gitu loh. Oke, tapi
saya kembali pertanyakan tentang seperti apa proses pembelian misalnya untuk sebuah pesawat di Garuda Indonesia sampai akhirnya produsen mesin ini ya, bukan produsen pesawatnya langsung gitu memberikan suap kepada direktur utama dari Garuda Indonesia. Seperti apa sebenarnya Pak Beni? Kalau seperti yang saya tegaskan, kalau sistemnya bagus, nggak bisa ditembus, nggak bisa seharusnya. Tapi kenapa bisa? Artinya kepada lagi-lagi perilakunya sih Mas. Itu jadi kalau prosesnya kan jelas tuh ada tim, ada perencanaan dan kemudian pihak yang penyedia jasanya. Nah, tapi keputusan tetap ada kepada sebuah integritas. Oke, Begitu. dari temuan Garuda Indonesia sendiri, walaupun saat ini sudah berbeda kepemimpinan seperti itu ya Pak Beni ya. Ya betul. Apa sebenarnya yang menjadi akhirnya keuntungan dari Rolls-Royce untuk menyuap seorang direktur utama jika memang kita katakan adalah sistem dari proses pemesanan ataupun pembelian pesawat ini cukup ketat? Itu juga menjadi pertanyaan sebetulnya kenapa dari sana yang melakukan dan harusnya ditanyakan ke pihak sana juga begitu. Ya. Apalagi KPK udah menjelaskan bekerja sama dengan otoritas pemberantasan korupsi di Singapura dan Inggris, sehingga sebenarnya yang akan dicari tahu adalah juga dari sana. Itu sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya dan akan bersifat kooperatif untuk jika diperlukan diminta keterangan, data-data ataupun hal lainnya untuk kami serahkan ke KPK agar kasus ini juga bisa tuntas dengan baik. Oke, beri saya penjelasan Pak Beni, ini saya mempertanyakan kenapa akhirnya produsen mesin pesawatnya Rolls-Royce yang memberikan suap, kenapa tidak kalau kita bicarakan untuk memesan pesawat, kenapa tidak langsung misal Airbus-nya saja gitu yang langsung menyuap ataupun melakukan aksi-aksi pendekatan seperti itu terhadap sebuah maskapai, kenapa harus Rolls-Royce-nya? Apakah memang pesawat dari Airbus yang selama ini dipesan oleh Garuda Indonesia tidak harus menggunakan mesin Rolls-Royce? Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan pihak Garuda. Akan lebih bijaksana jika itu ditanyakan langsung ke pihak Rolls-Royce sebetulnya. Dan itu lagi kami tekankan bahwa untuk bisa menjawab itu akan harus ada penjelasan sebetulnya. Dan biarlah itu KPK yang menuntaskannya sih Mas. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mempengaruhi proses hukum atau proses investigasi yang sedang dilakukan KPK. Nah, apa yang diperlukan, apa yang diminta, kita akan bantu. Karena kita juga punya kepentingan untuk melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Oke, nah Pak Beni dari pihak Garuda Indonesia yang saat ini, apakah sudah mempertanyakan ke pihak Emir Syahsatar terkait kasus ini? Karena ini masih dalam proses investigasi dari KPK, itu kami lagi-lagi Mas menyerahkan sepenuhnya karena tidak mungkin kami mencampuri selama itu menjadi proses yang sedang ditangani oleh pihak KPK. Oke. Jadi kami sampai saat ini adalah menunggu dan menunggu. Yang jelas arahan apapun akan kita ikuti. Sifat dari kami kebijakan manajemen adalah bertindak kooperatif. Oke, jika kita katakan Garuda Indonesia saat ini masih terus menunggu, namun apakah seluruh pesawat pada saat kepemimpinan Emir Syahsatar sudah seluruhnya diterima oleh Garuda Indonesia pada saat ini, khususnya yang dari Airbus, Pak Beni? Sudah. Oke, berarti memang sudah seluruh pesawat dari Airbus yang dipesan pada masa kepemimpinan Emir Syahsatar sudah diterima saat ini ya oleh Garuda Indonesia ya? Betul. Oke, nah untuk potensi dari nanti sentimen ini menjadi negatif ke depannya, Pak Beni, apakah dari pihak Garuda Indonesia sudah memperhitungkan mungkin ada kerugian yang bisa ditimbulkan dari kasus ini? Yang jelas kita sangat percaya bahwa sentimen negatif akan bisa berubah positif jika kebenaran itu terungkap, kemudian kerja keras juga terlihat. Jadi kami jauh lebih percaya akan apa yang akan dihasilkan oleh KPK. Itu akan terbuka dengan jelas. Jadi kita posisinya seperti itu Mas. Oke, berarti pihak Garuda Indonesia hingga saat ini masih terus menunggu terlebih dahulu dari pihak KPK, seperti itu Pak Beni ya?
Betul. Oke, baik. Dan Terima kasih. harga saham juga akan bisa berubah dengan cepat gitu. Karena Oke. ini kami menilai ini hanya sementara. Oke, baik. Terima kasih. Beni Butar-Butar, VP Communication Garuda Indonesia sudah bergabung bersama kami. Penetapan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar sebagai tersangka berawal dari penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan produsen mesin pesawat terbang asal Inggris Rolls-Royce. Produsen mobil mewah sekaligus mesin jet asal Inggris ini diwajibkan membayar denda 11 triliun rupiah untuk menyelesaikan kasus-kasus suapnya. Lembaga Anti Korupsi dan Suap di Inggris, Serious Fraud Office atau SFO, menemukan adanya konspirasi suap oleh Rolls-Royce demi memuluskan penjualan mesin jet pada berbagai maskapai termasuk di Tiongkok, India, Rusia, Thailand, serta Indonesia. Kasus ini mencuat hampir bersamaan dengan ditetapkannya mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar oleh KPK karena menerima suap. Suap tersebut diduga terkait pembelian pesawat Airbus 330 dengan mesin Rolls-Royce. Pengadilan Inggris memerintahkan Rolls-Royce membayar denda dan biaya sebesar 497 juta pound sterling atau 8,1 triliun rupiah ke kantor SFO. Kesepakatan antara Rolls-Royce dan SFO yang disetujui oleh pengadilan Inggris ini dikenal sebagai kesepakatan penangguhan tuntutan. Inggris mengizinkan perusahaan membayar denda yang besar untuk menghindari penuntutan jika si perusahaan mengakui kejahatan ekonomi seperti penipuan atau penyuapan. Rolls-Royce meminta maaf tanpa syarat atas kasus-kasus yang membelitnya dalam rentang waktu hampir 25 tahun. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia.